Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zulaikha Tiniswa, PPDS Objin Unsri yang akan mempresentasikan tentang persalinan bokong. Jadi, persalinan bokong adalah letak memanjang dengan bagian terbawah bokong dengan atau tanpa kaki. Ada 4 jenis presentasi bokong. Yang pertama, presentasi bokong murni. Yang kedua, presentasi bokong kaki sempurna. Yang ketiga, presentasi bokong kaki tak sempurna. Yang keempat, presentasi kaki atau lutut. Etiologi dari presentasi bokong ada faktor ibu dan juga faktor janin. Faktor ibu karena panggulnya sempit dan adanya tumor pada jalan lahir. Faktor janin ada janin yang kecil, janin yang besar, hamilan ganda, kelainan hidroamnion atau hidrosepalus, dan juga letak plasenta di bagian atas. Penanganan selama persalinan ada pervaginam dan juga seksio sesaria. Pervaginam ada 3, yaitu persalinan spontan, persalinan ekstraksi parsial, dan juga ekstraksi total. Penentuan dari presentasi bokong itu bisa menggunakan skor Jatushny-Andros. Jika kurang dari 3, maka persalinan akan dilakukan secara perabdominal. Jika lebih dari 5, maka dilahirkan pervaginam. Kriteria persalinan pervaginam ada kriteria fetus. Yang pertama, karena letak bokong murni atau bokong kaki sempurna, adanya usia kehamilan yang lebih dari 34 minggu, taksiran berat badan janin 2.500 sampai 3.500 gram, dan kepala janin harus dalam posisi fleksi. Kriteria maternal, pelvis ibu harusnya cukup besar dan tidak ada indikasi lain terhadap ibu atau janin untuk seksio sesaria. Komplikasi yang akan terjadi pada persalinan bokong itu bisa terjadi komplikasi pada ibu maupun juga pada anaknya. Persalinan pada ibu yaitu bisa terjadi perdarahan, trauma jalan lahir, dan juga infeksi. Komplikasi yang akan terjadi pada anak bisa terjadi aspirasi, asfiksia, trauma intrakranial, fraktur, paralysis nervus brachialis. Setelah melakukan pencegahan infeksi sebelum tindakan, dilakukan pemeriksaan dalam untuk menilai posisi, pembukaan, dan turunannya bokong apakah ada hal yang lain-lainnya. Lalu, menginstruksikan pasien agar mengeran dengan benar selama ada his. Ibu pada saat nanti ada his yang kuat, ibu silakan mengangkat kedua pahanya, didekatkan dengan perut ibu, dan ibu mengangkat kepalanya, melihat ke bagian pusar, terus menarik nafas dengan panjang, lalu mengeluarkannya tanpa mengeluarkan suara dengan cara menutup mulut. Selanjutnya, melakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah tipis. Selanjutnya, melahirkan bayi dengan cara yang pertama menggunakan cara BRAH, di mana segera setelah bokong lahir, bokong dicekram secara BRAH, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar dengan panjangnya paha, sedangkan jari-jari yang lain memegang daerah panggul. Selanjutnya, bila cara melahirkan bayi secara BRAH tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan cara klasik, Muller, dan juga Lofset untuk melahirkan bahu bayi. Selanjutnya, setelah bahu lahir, kita akan melahirkan kepala bayi dengan cara Morisot. Setelah bayi lahir, dilakukan melahirkan plasenta secara spontan ataupun manual bila ada indikasi. Lalu dilakukan eksplorasi bila ada episiotomi atau robekan, segera dijahit dan diberikan obat-obatan sesuai keperluan.
Selanjutnya, akan lakukan ekstraksi kaki bila kala 2 tidak maju atau tanpa keadaan janin atau ibu yang mengharuskan bayi segera dilahirkan. Demikian penjelasan dari saya tentang persalinan bokong. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.